Atau ia memerintahkan salah seorang dari hambanya, lalu membawa kepada engkau akan keperluan engkau, tanpa usaha dari engkau dan tanpa mencari. Apakah engkau tidak menyangka bahwa Allah itu Maha Pemurah di akhirat, tidak di dunia? Dan engkau telah tahu, bahwa sunnah Allah itu tidak ada penggantinya. Dan bahwa Tuhan akhirat dan dunia itu esa. Dan bahwa tidak ada bagi manusia, selain apa yang diusahakannya. Kasihan engkau hai diri. Alangkah ajaibnya kemunafikan engkau dan dakwaan-dakwaan engkau yang salah. Sesungguhnya engkau mendakwakan iman dengan lidah engkau. Dan bekas kemunafikan itu tampak pada engkau. Apakah tidak berfirman Tuhan engkau kepada engkau, tidak ada yang merangkak-rangkak di bumi ini, melainkan atas Allah rezekinya. Surat 11 Hud ayat 6. Allah berfirman tentang urusan akhirat, bahwa tidak adalah bagi manusia itu, selain apa yang diusahakannya. Surat 53 An-Najm ayat 39. Maka Allah Ta'ala telah menanggung bagi engkau dengan urusan dunia khususnya dan mengarahkan engkau kepada berusaha padanya. Maka engkau mendustakannya dengan perbuatan engkau. Dan jadilah engkau berterang-terangan kepada mencarinya, sebagaimana berterang-terangan orang yang keheranan, yang kehilangan akal. Allah Ta'ala menyerahkan urusan akhirat kepada usaha engkau. Lalu engkau berpaling daripadanya, sebagaimana berpalingnya orang yang terperdaya yang hina. Apakah ini dari tanda-tanda iman? Jikalau adalah iman itu dengan lisan, maka mengapakah orang-orang munafik itu pada lapisan yang terbawah dari neraka? Kasihan engkau hai diri? Seakan-akan engkau tidak beriman dengan hari perhitungan amal, yaumul hisab. Engkau menyangka bahwa apabila engkau telah mati, niscaya engkau bebas dan terlepas. Amat jauh dari itu. Adakah engkau menyangka bahwa engkau akan dibiarkan begitu saja? Apakah tidak engkau itu dari air mani, yang ditumpahkan? Kemudian adalah engkau itu segumpal darah. Lalu diciptakan, maka lahirlah dengan sebaik-baiknya. Tidakkah yang demikian itu oleh Yang Maha Kuasa yang dapat menghidupkan yang mati? Maka jikalau adalah ini dari kandungan hati engkau, maka alangkah tertutupnya hati engkau dan alangkah bodohnya engkau. Apakah tidak engkau berpikir, bahwa dari apakah Ia menciptakan engkau? Dari air hanyir, Ia menciptakan engkau. Lalu Ia mentakdirkan engkau. Kemudian, jalan yang dimudahkannya kepada engkau. Kemudian, Ia mematikan engkau. Lalu Ia menguburkan engkau. Adakah engkau mendustakannya tentang firman-Nya? Kemudian, apabila dikehendakinya, niscaya Ia membangkitkan engkau. Maka jikalau tidaklah engkau itu mendustakan, maka mengapakah engkau tidak menjaga diri engkau? Dan jikalau seorang Yahudi menerangkan kepada engkau mengenai makanan engkau yang paling enak, bahwa makanan itu mendatangkan melarat kepada engkau pada penyakit engkau, niscaya engkau bersabar dari makanan tersebut dan engkau tinggalkan. Dan engkau berjuang dengan diri engkau pada yang demikian. Maka adakah sabda nabi-nabi yang dikokohkan dengan mukjizat dan firman Allah Ta'ala dalam kitab-kitabnya yang diturunkan itu begitu sedikitnya berkesan, dibandingkan dengan perkataan seorang Yahudi yang menerangkan kepada engkau dengan kiraan, taksiran dan sangkaan, serta kurangnya akal dan singkatnya ilmu. Yang mengherankan, ialah bahwa jikalau seorang anak kecil menerangkan kepada engkau, bahwa dalam kain engkau ada kalajengking, niscaya engkau lemparkan kain engkau itu dengan seketika, tanpa meminta pada anak kecil itu dalil dan keterangan. Maka adakah ucapan nabi-nabi, ulama-ulama, hukama-hukama dan wali-wali umumnya begitu sedikit kesannya pada engkau dari perkataan seorang anak kecil yang termasuk dalam jumlah orang-orang bodoh? Adakah panasnya neraka jahanam, rantai-rantainya, belenggu-belenggunya, buah kayu zakumnya, lalat-lalatnya, air nanahnya, racun-racunnya, ular-ularnya dan kalajengking-kalajengkingnya itu lebih hina pada engkau dari seekor kalajengking, yang tidak engkau rasakan kepedihannya, selain sehari atau lebih kurang daripadanya? Tidaklah ini perbuatan orang-orang yang berakal. Bahkan, jikalau tersingkaplah keadaan engkau kepada binatang hewan, niscaya dia tertawa dari hal engkau dan dia hinakan akan akal engkau. Jikalau adalah engkau, hai diri telah mengetahui akan semua yang demikian dan engkau mempercayainya,
Maka mengapakah amal itu engkau katakan nanti dan mati itu mengintip engkau? Mungkin ia akan menangkap engkau tanpa tangguhan? Maka dengan apakah engkau merasa aman dari bersegeranya ajal? Umpamakanlah engkau dijanjikan dengan tangguhan 100 tahun, maka adakah engkau menyangka bahwa orang yang memberi makanan hewan di lembah lereng bukit akan merasa kesenangan dan mampu menyeberangi lereng bukit itu? Jikalau engkau menyangka yang demikian, maka alangkah bersangatan kebodohan engkau. Adakah engkau melihat, jikalau bermusafirlah seorang laki-laki untuk mempelajari agama di negeri asing, lalu ia menetap di situ beberapa tahun, dalam keadaan tidak bekerja, lagi dalam keadaan batil, salah. Ia hitungkan dirinya dengan mempelajari ilmu pada tahun terakhir, ketika kembalinya ke tanah airnya. Adakah engkau akan tertawa dengan akal dan sangkaannya, bahwa mengejarkan diri dari apa yang diharapkan padanya dengan tempo yang dekat atau sangkaannya, bahwa tingkat para ahli fikih itu dicapai, tanpa mempelajarinya, karena berpegang kepada kemurahan Allah. Kemudian, umpamakanlah bahwa kesungguhan pada akhir umur itu bermanfaat dan itu akan menyampaikan kepada derajat yang tertinggi. Maka mudah-mudahan hari ini akhir umur engkau, lalu mengapakah engkau tidak berbuat padanya dengan yang demikian? Maka jikalau diwahyukan kepada engkau dengan ditangguhkan, maka apakah halangannya untuk bersegera? Dan apakah yang membangkitkan bagi engkau untuk mengatakan nanti? Adakah baginya sebab, selain lemahnya engkau daripada menyalahi nafsu syahwatmu, karena padanya kepayahan dan kesulitan? Apakah engkau menunggu akan suatu hari, yang akan datang kepada engkau, yang tiada sukar padanya menyalahi nafsu syahwat? Itu adalah hari, yang tidak sekali-kali dijadikan oleh Allah dan tidak boleh makhluknya. Tidak adalah surga itu, selain dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Dan tidaklah hal-hal yang tidak disenangi itu sekali-kali ringan atas diri. Dan ini mustahil adanya. Apakah tidak engkau perhatikan sejak kapan engkau janjikan kepada diri engkau dan engkau katakan, besok-besok? Maka sungguh telah datanglah besok itu dan telah menjadi hari. Maka bagaimana engkau mendapatinya? Apakah engkau tidak tahu, bahwa besok yang telah datang dan yang telah menjadi hari itu, adalah baginya hukum kemarin? Tidak, bahkan engkau lemah daripadanya pada hari ini. Maka engkau besok itu lebih lemah dan lemah. Karena nafsu syahwat itu seperti pohon kayu yang teguh dalam tanah, yang telah bertekadlah hamba dengan mencabutkannya. Maka apabila hamba itu lemah dari mencabutnya, karena kelemahan dan diundurkannya, niscaya adalah dia seperti orang yang lemah dari mencabut pohon, padahal dia itu seorang pemuda yang kuat. Lalu diundurkannya kepada tahun yang lain, serta diketahui bahwa lamanya waktu itu akan menambahkan pohon itu semakin kuat dan teguh. Dan yang mencabut itu akan bertambah lemah dan tidak bertenaga. Maka apa yang tidak disanggupi pada waktu muda, maka tidaklah sekali-kali akan disanggupi pada waktu tua. Bahkan termasuk kepayahan, latihan bagi orang tua. Dan termasuk mengazabkan melatih serigala. Bambu yang masih basah, belum kering, itu dapat dibengkokkan. Apabila telah kering dan telah lama masanya, niscaya tidak dapat lagi dibuat yang demikian. Apabila engkau, wahai diri tidak memahami hal-hal yang terang ini dan engkau cenderung kepada mengatakan biarlah nanti, maka apakah hal engkau yang mendakwakan hikmah? Manakah kedunguan yang melebihi dari kedunguan ini? Semoga engkau mengatakan, bahwa tidak ada yang mencegahkan aku dari al-istiqomah, berdiri di atas kebenaran, selain oleh kerakusanku kepada kelezatan nafsu syahwat dan sedikit kesabaranku atas segala kepedihan dan kesukaran. Maka alangkah sangatnya kedunguan engkau. Dan alangkah kejinya engkau meminta keuzuran. Jikalau adalah engkau itu benar pada yang demikian, maka carilah kenikmatan dengan nafsu keinginan yang bersih dari kekeruhan-kekeruhan yang berkekalan sepanjang abad. Dan tidak ada tempat harapan pada yang demikian, selain dalam sorga. Jikalau engkau memandang kepada nafsu syahwat engkau, maka memandang kepadanya, ialah dengan menyalahinya. Maka kerap kali, sekali makan itu mencegah berkali-kali makan. Apa kata engkau tentang akal yang sakit, yang diisyaratkan oleh dokter, dengan meninggalkan air yang dingin 3 hari, supaya ia sehat dan merasa nyaman dengan meminumnya sepanjang umurnya?
Dokter itu menerangkan kepadanya bahwa jikalau ia minum yang demikian, niscaya ia akan sakit dengan penyakit yang lumpuhkan. Dan ia mencegah dirinya dari meminum itu sepanjang umur. Maka apakah yang dikehendaki oleh akal pada memenuhi hak nafsu syahwat? Adakah ia bersabar 3 hari, untuk ia bersenang-senang sepanjang umur? Atau ia memenuhi akan nafsu syahwatnya sekarang, karena takut dari kepedihan menyalahi itu akan 3 hari? Sehingga mengharuskan dia menyalahi, selama 3.300 hari? Dan semua umur engkau dengan dibandingkan kepada yang abadi, yang menjadi masa kenikmatan penduduk sorga dan kesengsaraan penduduk sorga adalah kurang dari 3 hari dibandingkan kepada semua umur, walaupun panjang masanya. Kiranya aku dapat mengetahui bahwa kepedihan sabar dari nafsu syahwat itu lebih berat dan lebih lama masanya. Atau kepedihan neraka dalam lapisan neraka jahanam. Maka siapa yang tidak sanggup bersabar atas kepedihan bermujahadah, bersungguh-sungguh, berjuang, maka bagaimana ia sanggup menahan kepedihan azab Allah? Aku tidak melihat engkau berlambatan daripada memandang kepada diri engkau, selain karena kekufuran yang tersembunyi atau kedunguan yang terang. Adapun kekufuran yang tersembunyi, maka yaitu lemahnya iman engkau kepada hari perhitungan amal, yaumul hisab, dan kurangnya ma'rifah engkau dengan besarnya kadar pahala dan siksa. Adapun kedunguan yang terang, maka yaitu perpegangan engkau kepada kemurahan dan kemaafan Allah Ta'ala, tanpa menoleh kepada rencananya, bawaannya kepada kebinasaan dan tidak diperlukannya kepada ibadah engkau, sedang engkau tidak berpegang kepada kemurahannya pada sesuap dari roti atau sebiji dari harta atau satu kalimat yang engkau dengar dari makhluk. Bahkan engkau sampai kepada maksud engkau pada yang demikian itu dengan semua daya upaya. Dengan kebodohan itu engkau berhak mendapat gelar, kedunguan, dari Rasulullah yang bersabda, orang pintar, ialah orang yang mengagamakan dirinya dan beramal untuk sesudah mati. Dan orang dungu, ialah orang yang mengikutkan dirinya kepada hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah dengan bermacam-macam angan-angan. Kasihan engkau hari diri. Tiada seyogialah bahwa engkau diperdayakan oleh hidup duniawi dan tidaklah engkau ditipu oleh yang menipukan dengan memakai nama agama Allah. Lihatlah kepada dirimu, maka apakah urusanmu yang penting untuk orang lain? Janganlah engkau sia-siakan waktu engkau. Maka nafas itu dapat dihitung. Apabila telah berlalu dari engkau senafas, maka telah hilang sebahagian engkau. Maka rampaskanlah kesehatan sebelum sakit, kesempatan sebelum kesibukan, kekayaan sebelum kemiskinan, kemudaan sebelum ketuaan dan kehidupan sebelum kematian. Bersedialah untuk akhirat menurut kadar kekekalan engkau padanya. Hai diri! Apa tidakkah engkau bersedia bagi musim dingin menurut kadar lama masanya? Maka engkau kumpulkan baginya makanan, pakaian, kayu api dan semua sebab-sebabnya. Dan tidaklah engkau bertawakal pada yang demikian itu atas kurnia dan kemurahan Allah. Sehingga tertolaklah dari engkau kedinginan, tanpa baju tebal, baju bulu, kayu api dan lain-lain. Sesungguhnya sanggup atas yang demikian. Apakah tidak engkau sangka, hai diri bahwa hawa dingin jahanam itu lebih ringan dinginnya dan lebih pendek masanya dari hawa dingin musim dingin? Atau engkau menyangka bahwa yang demikian itu kurang dari ini? Tidaklah sekali-kali bahwa ada ini seperti yang demikian. Atau bahwa ada di antara keduanya itu kesesuaian pada kesangatan dan kedinginan. Apakah engkau menyangka bahwa hamba itu terlepas daripadanya, tanpa usaha? Amat jauh dari itu. Sebagaimana tidaklah tertolak dinginnya musim dingin, selain dengan baju tebal, api dan sebab-sebab yang lain. Maka tidaklah tertolak panasnya api neraka dan dinginnya, selain dengan benteng keesaan dan parit pertahanan taat. Sesungguhnya kemurahan Allah Ta'ala ialah, pada memperkenalkan kepada engkau jalan pemeliharaan dan memudahkan bagi engkau akan sebab-sebabnya. Tidak pada penolakan dari engkau akan azab, tanpa bentengnya. Sebagaimana kemurahan Allah Ta'ala pada penolakan kedinginan musim dingin, bahwa Ia menciptakan api. Ia memberi petunjuk kepada engkau jalan mengeluarkan api itu, dari antara besi dan batu. Sehingga tertolaklah dengan dia itu kedinginan musim dingin dari diri engkau.
Dan sebagaimana membeli kayu api dan baju tebal termasuk yang tidak diperlukan oleh Halik, yang Maha Pencipta, engkau dan Tuhan engkau. Sesungguhnya engkau belikan bagi diri engkau. Karena Ia menciptakannya untuk menjadi sebab kesenangan engkau. Maka ketaatan engkau dan juga mujahadah, bersungguh-sungguh, engkau itu tidak diperlukan oleh Allah. Bahwa itu semua adalah jalan engkau kepada kelepasan engkau. Maka siapa yang berbuat baik, maka bagi dirinya, dan siapa yang berbuat jahat, maka tertimpa ke atas dirinya. Dan Allah itu tidak memerlukan kepada alam semuanya. Kasihan engkau hai diri. Cabutlah dari kebodohanmu. Bandingkanlah akan akhiratmu dengan duniamu. Maka tidaklah kejadianmu dan kebangkitanmu, melainkan seperti satu diri. Dan, sebagaimana kami memulai penciptaan yang pertama dan akan kami ulangi lagi seperti itu. Sebagaimana Allah memulai menciptakan kamu, maka begitulah kamu akan kembali. Dan sunnah Allah Ta'ala itu tiada akan kamu dapati baginya pergantian dan perubahan. Kasihan engkau hai diri. Tiada aku melihat engkau, melainkan engkau itu menyukai dunia dan berjinakan hati dengan dunia. Maka sukarlah atas engkau berpisah dengan dunia. Dan engkau itu menghadap kepada mendekatinya. Engkau menguatkan pada diri engkau akan mencintainya. Maka hitunglah, bahwa engkau lupa dari siksaan Allah dan pahalanya, dari huru-hara kiamat dan hal ihwalnya. Maka engkau itu tidak percaya dengan mati, yang menceraikan di antara engkau dan kekasih engkau. Apakah engkau melihat, bahwa orang yang masuk ke istana raja, untuk dia keluar dari sudut lain, lalu terpandang penglihatannya ke suatu wajah yang manis, yang ia tahu, bahwa yang demikian itu akan menenggelamkan hatinya. Kemudian sudah pasti, ia terpaksa berpisah dengan wajah yang manis itu. Adakah orang itu terhitung dari orang yang berakal atau dari orang dungu? Apakah engkau tidak tahu, bahwa dunia itu negeri kepunyaan raja di raja dan yang memilikinya itu tidaklah yang sebenarnya, secara majazi? Dan setiap apa yang di dalamnya, tiada akan menemani orang-orang yang singgah di dunia itu, sesudah mati. Dan karena itulah, penghulu manusia Rasulullah bersabda, bahwa Ruhul Kudus, Ruh Suci, itu meludah dalam hatiku, cintailah siapa yang engkau cintai, maka engkau akan berpisah dengan dia. Dan bekerjalah, beramallah, akan apa yang engkau kehendaki, maka engkau akan dibalaskan dengan amal itu. Dan hiduplah akan apa yang engkau kehendaki, maka engkau akan mati. Kasihan engkau hai diri. Adakah engkau tahu, bahwa setiap orang yang berpaling kepada kelezatan dunia dan berjinakan hati dengan dunia, serta mati itu di belakangnya, maka sesungguhnya ia membanyakan penyesalan ketika berpisah. Sesungguhnya ia mengambil perbekalan dari racun yang membinasakan. Dan ia tidak tahu. Atau tidakkah engkau melihat, kepada mereka yang telah lalu, bagaimana mereka itu membangun dan tinggi, kemudian mereka itu pergi dan berlalu? Betapa Allah mewariskan bumi mereka dan kampung halaman mereka kepada musuh-musuh mereka? Apakah engkau tidak melihat mereka mengumpulkan apa yang tidak mereka makan, membangun apa yang tidak mereka tempati dan mengangan-angankan apa yang tidak mereka capai? Setiap seorang membangun istana yang tinggi ke arah langit. Dan tempat ketetapannya adalah kuburan yang dikorek di bawah bumi. Maka adakah dalam dunia, kedunguan dan keterbalikan yang lebih besar dari ini? Seseorang itu membangun dunianya dan dia itu akan berangkat dengan yakin daripadanya. Ia merobohkan akhiratnya dan dia sudah pasti akan jadi kepadanya. Apakah tidak malu, wahai diri, daripada pertolongan orang-orang yang bodoh itu, di atas kebodohannya? Hitungkanlah, bahwa engkau tidak mempunyai mata hati, yang mendapat petunjuk kepada urusan-urusan ini. Sesungguhnya engkau cenderung dengan tabiat kepada penyerupaan dan pengikutan. Maka bandingkanlah dengan akal nabi-nabi, ulama-ulama dan hukama-hukama, akan akal mereka yang menelungkup kepada dunia. Dan ikutilah dari dua golongan itu, dengan orang yang lebih berakal pada engkau, jikalau engkau berkeyakinan pada diri engkau akan akal dan kecerdikan. Hai diri! Alangkah mengherankan urusan engkau, alangkah bersangatan kebodohan engkau dan alangkah menampak kedurhakaan engkau. Heran engkau! Bagaimana engkau buta dari urusan ini yang terang, lagi jelas?
Kiranya engkau, hai diri, dimabukkan oleh kesukaan kepada kemegahan. Didahsyatkannya engkau daripada memahaminya. Atau tidakkah engkau berpikir bahwa kemegahan itu tidak mempunyai arti, kecuali kecenderungan hati dari sebahagian manusia kepada engkau? Maka hitunglah, bahwa setiap orang di atas permukaan bumi itu sujud kepada engkau mentaati engkau. Apakah tidak engkau ketahui, bahwa sesudah 50 tahun, engkau tidak ada lagi dan tidak ada seorang pun di atas permukaan bumi, dari orang yang menyembah engkau dan bersujud kepada engkau? Dan akan datang suatu zaman, yang tidak ada lagi sebutan nama engkau dan tiada sebutan orang yang menyebutkan engkau. Sebagaimana telah datang kepada raja-raja yang ada sebelum engkau. Maka, adakah engkau lihat agak seorang di antara mereka atau adakah engkau dengar rintihannya, keluhannya? Maka bagaimana engkau menjual, hai diri, akan apa yang kekal sepanjang abad, dengan apa yang tidak kekal, lebih banyak dari 50 tahun, jikalaupun kekal. Pahamilah ini, jikalau ada engkau itu salah seorang raja di bumi, yang diserahkan kepada engkau timur dan barat, sehingga mengaku bagi engkau segala leher dan teratur bagi engkau segala sebab. Bagaimana dan enggan oleh pembelakangan engkau dan celakanya engkau, bahwa diserahkan kepada engkau urusan tempat engkau, bahkan urusan rumah engkau, lebih-lebih dari tempat engkau? Maka jikalau ada engkau hal diri, tidak meninggalkan dunia, karena gemar pada akhirat, karena kebodohan engkau dan buta mata hati engkau, maka mengapa engkau tidak meninggalkannya? Karena meninggikan dari kekejian kongsi-kongsinya, menjaga dari banyak kepayahannya dan memelihara dari kecepatan kehancurannya. Atau mengapa tidak engkau zuhud pada sedikitnya, sesudah zuhud pada engkau oleh banyaknya? Mengapa engkau bergembira dengan dunia, jikalau ia menolong engkau, lalu tidak terlepas negeri engkau dari orang Yahudi dan orang Majusi yang mendahului engkau dengan dunia? Dan mereka bertambah dari engkau tentang kenikmatan dan perhiasan dunia. Maka cislah bagi dunia, yang didahului engkau oleh mereka yang keji-keji itu dengan dunia. Alangkah bodohnya engkau, alangkah kejinya cita-cita engkau dan alangkah jatuhnya pendapat engkau. Karena engkau tidak suka bahwa ada engkau dalam kumpulan orang mukarrabin, orang-orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dari nabi-nabi dan orang-orang syiddiq, di sisi Tuhan Rabbul Alamin selama-lamanya. Supaya ada engkau dalam barisan sandal, dari jumlah orang-orang dungu yang bodoh dalam beberapa hari yang sedikit. Wahai penyesalan atas engkau, bahwa rugilah dunia dan agama. Maka bersegeralah. Celakalah engkau hai diri. Sesungguhnya engkau telah hampir kepada kebinasaan. Telah mendekatilah mati. Dan telah datang yang memberi kabar pertakut, An-Nadzir. Maka siapakah yang sembahyang pada engkau sesudah mati? Siapakah yang berpuasa dari engkau sesudah mati? Siapakah yang meminta keridaan Tuhan engkau dari engkau sesudah mati? Kasihan engkau hai diri. Tiadalah bagi engkau, selain beberapa hari yang dapat dihitung, yang menjadi kepunyaan engkau, jikalau engkau berniaga padanya. Dan telah engkau sia-siakan yang terbanyak dari hari-hari itu. Maka jikalau engkau tangisi akan sisa umur engkau, atas apa yang telah engkau sia-siakan daripadanya, niscaya adalah engkau itu teledor pada hal diri engkau. Maka bagaimana, apabila engkau sia-siakan akan sisanya dan engkau terus berkekalan di atas adat kebiasaan engkau? Apakah engkau tidak tahu, hai diri, bahwa mati itu janjian bagi engkau, kubur itu rumah engkau, tanah itu tempat tidur engkau, ulat itu teman engkau dan ketakutan besar itu di hadapan engkau? Apakah engkau tidak tahu, hai diri, bahwa laskar orang-orang mati di sisi engkau pada pintu negeri itu menunggu engkau? Mereka bersumpah atas diri mereka semua, dengan sumpah yang berat, bahwa mereka senantiasa pada tempatnya, sebelum mereka mengambil engkau bersama mereka. Apakah engkau tidak tahu, hai diri bahwa mereka bercita-cita kembali ke dunia pada suatu hari, untuk mengerjakan kembali apa yang tertinggal dahulu dari mereka? Dan engkau dalam cita-cita mereka. Dan sehari dari umur engkau, jikalau dijual kepada mereka dengan dunia seluruhnya, niscaya mereka beli, jikalau mereka ditakdirkan atas yang demikian. Dan engkau menyia-nyiakan hari-hari engkau dalam kelalaian dan pengangguran. Kasihan engkau hai diri, apakah engkau tidak malu?
Engkau hiaskan zahiriah engkau bagi makhluk. Dan engkau berlomba-lomba dengan Allah dalam rahasia dengan perbuatan-perbuatan besar. Apakah engkau malu kepada makhluk dan engkau tidak malu kepada Halik, yang Maha Pencipta? Celaka engkau, adakah dia yang terhina dari yang memandang kepada engkau? Adakah engkau menyuruh manusia dengan kebajikan dan engkau berlumuran dengan hal-hal yang hina? Engkau menyeru kepada Allah dan engkau sendiri lari daripadanya? Engkau peringatkan orang kepada Allah dan engkau sendiri lupa kepadanya? Apakah engkau tidak tahu, hai diri, bahwa orang yang berdosa itu lebih busuk dari tai? Dan bab itu tidak dapat menyucikan yang lain? Maka mengapakah engkau mengharap pada pensucian lain engkau dan engkau itu tidak baik pada diri engkau? Kasihan engkau, hai diri, jikalau engkau kenal akan diri engkau dengan kenal yang sebenar-benarnya, niscaya engkau menyangka bahwa manusia tidak tertimpa kepadanya bencana, selain dengan nasib malang engkau. Kasihan engkau, hai diri. Engkau telah jadikan diri engkau keledai bagi iblis, yang dikendalikannya engkau kemana dikehendakinya dan dipergunakannya engkau. Dan bersamaan dengan itu, engkau mengherani amal engkau sendiri. Dan padanya banyak bahaya. Jikalau terlepaslah engkau daripadanya satu sesudah yang lain, niscaya adalah keuntungan dalam dua tangan engkau. Dan bagaimana engkau merasa bangga dengan amal engkau, serta banyaknya kesalahan engkau dan tergelincirnya engkau? Allah telah mengutuk iblis dengan satu kesalahan, sesudah ia beribadah kepadanya 200.000 tahun. Allah mengeluarkan Adam As dari sorga dengan satu kesalahan, serta dianya itu nabi dan pilihannya. Kasihan engkau, hai diri. Alangkah engkau menyalahi janji. Celaka engkau, hai diri. Alangkah engkau tidak bermalu. Celaka engkau, hai diri. Alangkah bodohnya engkau. Alangkah beraninya engkau kepada perbuatan maksiat. Celaka engkau. Berapa kali engkau mengikatkan janji, lalu engkau langgar. Celaka engkau. Berapa kali engkau berjanji, lalu engkau menyalahinya. Kasihan engkau, hai diri. Adakah engkau sibuk bersama kesalahan-kesalahan ini dengan membangun dunia engkau, seakan-akan engkau tiada akan berangkat dari dunia itu? Apakah tidak engkau melihat kepada orang-orang dalam kubur, bagaimana mereka itu berada? Mereka telah mengumpulkan banyak. Telah membangun dengan kokoh. Telah berangan-angan jauh. Maka jadilah yang dikumpulkan mereka itu berantakan. Bangunan mereka itu kubur. Dan angan-angan mereka itu terperdaya. Kasihan engkau, hai diri. Apakah tidak ada bagi engkau mengambil ibarat dengan mereka itu? Apakah tidak ada bagi engkau mempunyai pandangan kepada mereka itu? Adakah engkau menyangka bahwa mereka itu dipanggil ke akhirat dan engkau itu dari orang-orang yang kekal di dunia? Amat jauh dari itu. Amat jahatlah apa yang engkau dugakan itu. Tidaklah engkau, selain dalam meruntuhkan umur engkau, semenjak engkau dilahirkan dari perut ibu engkau. Maka bangunkanlah di atas permukaan bumi itu istana engkau. Sesungguhnya perut bumi itu dalam waktu yang sedikit ini akan menjadi kubur engkau. Adakah tidak engkau takut, apabila sampai nafas dari engkau itu naik turun, bahwa menampaklah utusan-utusan Tuhan engkau itu turun datang kepada engkau dengan warna hitam, masam muka dan berita dengan azab? Adakah bermanfaat bagi engkau ketika itu oleh penyesalan atau diterimakah dari engkau kegundahan atau dikasihani oleh tangisan dari engkau? Dan heran sekali dari engkau, hai diri, bahwa engkau bersama ini mendakwakan akan penglihatan dengan mata hati dan kecerdikan. Dan dari kecerdikan engkau, bahwa engkau bergembira setiap hari dengan bertambahnya harta engkau. Dan engkau tidak gundah hati dengan berkurangnya umur engkau. Apakah manfaatnya harta bertambah dan umur berkurang? Kasihan engkau, hai diri. Engkau berpaling dari akhirat dan akhirat itu menghadap kepada engkau. Engkau menghadap kepada dunia dan dunia itu berpaling dari engkau. Maka berapa banyak dari yang akan datang, di mana pada suatu hari, tidak dapat disempurnakan. Dan berapa banyak dari yang diangan-angankan untuk esok hari, yang tidak sampai. Maka engkau menyaksikan yang demikian pada saudara-saudara engkau, keluarga engkau dan tetangga engkau. Maka engkau melihat,
akan penyesalan mereka itu ketika mati. Kemudian, engkau tidak kembali dari kebodohan engkau. Maka jagalah hai diri yang patut dikasihani, pada hari yang Allah bersumpah padanya kepada dirinya, bahwa ia tidak akan membiarkan seorang hamba, yang disuruhnya di dunia dan yang dilarangnya, sehingga akan ditanyanya dari hal amalan hamba itu, kecilnya dan besarnya, tersembunyinya dan terangnya. Maka lihatlah, hai diri, dengan tubuh mana engkau berdiri di hadapan Allah? Dengan lidah mana engkau menjawab? Sediakanlah jawaban bagi pertanyaan. Dan bagi jawaban itu yang betul. Bekerjalah untuk sisa umur engkau pada hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang. Pada negeri yang hilang untuk negeri yang tetap berdiri. Pada negeri kegundahan dan lelah untuk negeri kenikmatan dan kekal. Beramallah sebelum engkau diamalkan. Keluarlah dari dunia dengan pilihan sendiri, sebagai keluarnya orang-orang merdeka, sebelum dikeluarkan daripadanya dengan paksaan. Janganlah engkau bergembira dengan apa yang menolong engkau dari kembang-kembang dunia. Maka kerap kali yang menggembirakan itu tertipu. Kerap kali yang tertipu itu tidak merasakan. Maka kesengsaraanlah bagi orang yang baginya kesengsaraan, kemudian ia tidak merasakan. Ia tertawa dan bergembira, bermain dan bersenda gurau, makan dan minum. Dan telah benarlah baginya dalam kitab Allah, bahwa dia itu dari kayu bakaran api neraka. Maka hendaklah ada pandangan engkau hai diri, kepada dunia, dengan mengambil ibarat. Usaha engkau baginya secara yang diperlukan. Penolakan engkau baginya dengan pilihan sendiri. Dan tuntutan engkau bagi akhirat itu dengan segera. Jangan adalah engkau dari orang yang lemah, daripada mensyukuri apa yang diberikan. Dan mencari tambahan pada apa yang masih ada. Melarang manusia dan ia sendiri tidak menerima larangan itu. Ketahuilah, hai diri, bahwa tidak ada bagi agama itu gantian. Tidak ada bagi iman itu tukaran. Dan tidak ada bagi tubuh itu yang menggantikan. Dan siapa yang ada kendaraannya malam dan siang, maka dia itu dimudahkan baginya, walaupun tidak mudah. Maka ambillah menjadi pengajaran dengan pengajaran ini, hai diri. Dan terimalah nasihat ini. Maka siapa yang berpaling dari pengajaran, niscaya dia itu telah rela dengan neraka. Dan aku tidak melihat engkau itu rela dengan neraka. Dan tidak memperhatikan akan pengajaran ini. Jikalau adalah kekesatan hati yang melarang engkau daripada menerima pengajaran, maka minta tolonglah kepadanya dengan berkekalan sholat tahajud dan berdiri mengerjakan sholat. Maka jikalau tidak hilang juga kekesatan hati itu, maka dengan rajin mengerjakan puasa. Maka jikalau tidak hilang juga, maka dengan sedikit bercampur dengan manusia dan sedikit bicara. Maka jikalau tidak hilang juga, maka dengan silaturahim dan kasih sayang kepada anak yatim. Maka jikalau tidak hilang juga, maka ketahuilah bahwa Allah telah mencapkan atas hati engkau dan telah menguncikannya. Bahwa telah bertindis lapislah kegelapan dosa atas zahiriah dan batiniah hati itu. Maka tempatkanlah dirimu dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah menjadikan sorga dan menjadikan baginya isinya. Ia menjadikan neraka dan menjadikan baginya isinya. Maka masing-masing itu dimudahkan bagi apa yang ia jadikan. Maka jikalau tidak ada lagi bagi engkau jalan kepada pengajaran, maka putus asakanlah dari diri engkau. Dan putus asa itu termasuk salah satu dari dosa besar. Kita berlindung dengan Allah daripada yang demikian. Maka tiada jalan bagi engkau kepada berputus asa. Dan tiada jalan bagi engkau kepada harapan, serta tersumbatnya jalan-jalan kebajikan kepada engkau. Maka yang demikian itu tertipu dan bukan harapan. Maka lihatlah sekarang, adakah engkau mengalami kesedihan atas musibah ini, yang engkau mendapat percobaan dengan dia? Adakah mata engkau membolehkan keluarnya air mata, karena kasihan dari engkau kepada diri engkau? Jikalau mata engkau itu membolehkan, maka penerimaan siraman air mata itu adalah dari laut rahmat. Maka masih ada pada engkau itu tempat harapan. Maka rajinlah meratap dan menangis dan minta tolonglah kepada yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Dan mengadulah kepada yang maha pemurah dari yang pemurah. Dan terus-meneruslah meminta pertolongan. Dan janganlah bosan atas lamanya pengaduan.
Semoga Ia akan mengasihani kelemahan engkau dan menolong engkau. Bahwa musibah yang telah menimpa engkau itu telah besar. Dan bencana atas diri engkau telah bertindih lapis. Jauhnya pergi engkau itu telah lama. Telah berputus dari engkau itu daya upaya. Dan telah pergi dari engkau itu segala alasan. Maka tiada jalan, tiada tuntutan, tiada tempat pertolongan, tiada tempat lari, tiada tempat penyantunan dan tempat kelepasan, selain kepada Tuhan engkau. Maka berlindunglah kepadanya dengan merendahkan diri. Dan khusyuklah pada engkau merendahkan diri itu menurut kadar besarnya kebodohan engkau dan banyaknya dosa engkau. Karena Allah itu mengasihani orang yang merendahkan diri, yang menghinakan diri. Ia menolong orang yang meminta dengan berulang-ulang dan memperkenankan doa orang yang berhajat kepada pertolongan. Engkau pada hari ini telah memerlukan kepadanya dan berhajat kepada rahmat-Nya. Telah sempit bagi engkau segala jalan. Telah tersumbat kepada engkau segala tempat lalu. Dan telah terputus dari engkau segala daya upaya. Tidak berguna pada engkau segala pengajaran. Dan tidak dihancurkan engkau oleh penghinaan. Maka yang dicari itu Maha Pemurah. Yang diminta itu Maha Pengasih. Yang diminta pertolongan itu Maha Baik, Maha Belas Kasihan. Rahmat itu luas. Kemurahan itu melimpah-limpah. Kemaafan itu merata. Dan ucapkanlah, wahai yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Wahai yang Maha Pemurah. Wahai yang Maha Pengasih. Wahai yang Maha Penyantun. Wahai yang Maha Besar. Wahai yang Maha Pemurah. Aku ini yang berdosa terus-menerus. Aku ini yang berani yang tidak mencabut. Aku ini yang berkepanjangan, yang tidak malu. Inilah tempat orang yang merendahkan diri, yang miskin, yang putus asa, yang fakir, yang lemah, yang hina, yang binasa, yang tenggelam. Maka segerakanlah menolong aku dan kelapangan bagiku. Perlihatkanlah kepadaku akan kesan-kesan rahmat MU. Berikanlah kepadaku rasa dinginnya kemaafan MU dan ampunan MU. Anugerahkanlah kepadaku kekuatan pemeliharaanmu, wahai yang Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Yang demikian itu, karena mengikuti bapakmu Adam. Wahab bin Munabbih berkata, tatkala Allah menurunkan Adam dari sorga ke bumi, maka Adam itu terus menumpahkan air mata. Maka Allah, Azza wa Jalla melihat kepadanya pada hari ketujuh. Dan Adam itu sedih, duka cita, berdiam diri, menekur kepalanya. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, hai Adam. Apakah kesungguhan ini yang aku lihat pada engkau? Adam menjawab, wahai Tuhanku. Telah beratlah musibahku. Telah mengelilingi aku oleh kesalahanku. Dan aku telah dikeluarkan dari alam tinggi Tuhanku. Maka jadilah aku dalam negeri kehinaan, sesudah dalam negeri kemuliaan. Dalam negeri kesengsaraan, sesudah dalam negeri kebahagiaan. Dalam negeri kelelahan, sesudah dalam negeri kesenangan. Dalam negeri bala bencana, sesudah dalam negeri sehat walafiat. Dalam negeri yang hilang, sesudah dalam negeri ketetapan. Dan dalam negeri kematian dan kebinasaan, sesudah dalam negeri kekal dan baka. Maka bagaimana aku tidak menangis di atas kesalahanku? Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepadanya, hai Adam. Apakah tidak aku memilih engkau bagi diriku? Aku tempatkan engkau pada rumahku? Aku tentukan engkau dengan kemuliaanku? Aku peringatkan engkau akan kemarahanku? Apakah tidak aku ciptakan engkau dengan kudrah, kuasa-ku? Aku tiupkan pada engkau dari ruhku? Aku suruh sujud kepada engkau malaikatku? Lalu engkau durhaka akan perintahku? Engkau lupa akan janjiku? Engkau datangkan bagi kemarahanku? Maka demi kemuliaan dan keagunganku, jikalau penuhlah bumi dengan orang-orang semuanya seperti engkau, yang menyembahkan aku dan bertasbih kepadaku, kemudian mereka itu berbuat maksiat kepadaku, niscaya aku tempatkan mereka pada tempat orang-orang yang berbuat maksiat. Maka menangislah Adam ketika itu 300 tahun. Adalah, Ubaidullah al-Bajali itu banyak menangis. Ia mengucapkan dalam tangisnya sepanjang malamnya, wahai Tuhanku, akulah yang setiap kali panjang umurku, niscaya bertambahlah dosaku.
Akulah orang yang setiap kali aku bercita-cita meninggalkan kesalahan, maka datanglah bagiku nafsu syahwat yang lain. Wahai hamba yang kecil, kesalahan yang tidak busuk, dan yang empunya kesalahan itu dalam mencari kesalahan yang lain. Wahai hamba yang kecil, jikalau adalah api itu bagi engkau tempat tidur dan tempat tinggal. Wahai hamba yang kecil, jikalau adalah besi pemukul manusia, disiapkan bagi kepala engkau. Wahai hamba yang kecil, engkau telah laksanakan segala hajat keperluan orang-orang yang menuntutnya dan semoga hajat keperluan engkau tidak dilaksanakan. Mansur bin Ammar berkata, aku mendengar pada sebahagian malam di Kufah, seorang abid membisikkan segala isi hati dengan Tuhannya dan ia mengucapkan, wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, aku tidak bermaksud dengan berbuat maksiat kepadamu, akan menyalahi MU. Aku tidak berbuat maksiat kepadamu ketika aku berbuat maksiat. Dan aku itu bodoh dengan kedudukan MU. Tidaklah aku mendatangi siksaan MU. Dan tidak memandang ringan untuk memandangmu. Akan tetapi, diriku merelokkan kerja bagiku. Ditolong aku atas yang demikian itu oleh ketidakberuntunganku. Dan aku ditipu oleh tabir engkau yang diturunkan atasku. Maka aku berbuat maksiat kepada engkau dengan kebodohanku. Aku menyalahi akan engkau dengan perbuatanku. Maka dari azab engkau sekarang, siapakah yang melepaskan aku? Atau dengan tali siapa aku berpegang, jikalau engkau putuskan tali engkau daripadaku? Wahai buruknya dari berhenti di hadapan engkau besok, apabila dikatakan bagi orang asing yang diringankan, lewatlah. Dan dikatakan bagi orang-orang yang diberatkan, turunlah. Adakah bersama orang-orang yang diringankan itu, aku lewat? Adakah bersama orang-orang yang diberatkan itu, aku turun? Celaka aku! Tiap bertambah tua umurku, lalu banyaklah dosa-dosaku. Celaka aku! Tiap lanjut usiaku, lalu banyaklah kemaksiatanku. Maka hingga kapan aku bertaubat? Dan hingga kapan aku kembali? Apakah tidak datang sekarang waktunya bagiku bahwa aku malu kepada Tuhanku? Maka inilah jalan kaum syufi dalam membisikkan segala isi hati dengan Tuhannya dan pada mencela, bermuatabah, akan dirinya. Adapun tuntutan mereka dari kelepasan itu mohon kerelaan. Dan maksud mereka dari al-mu'atabah itu pemberitahuan dan mencari penjagaan. Maka siapa yang melengahkan al-mu'atabah, mengoreksi akan kesalahan, dan al-munajah, membisikkan segala isi hati, niscaya tidaklah dia itu memelihara dirinya. Dan hampirlah bahwa tidaklah Allah Ta'ala ridha kepadanya. Wassalam. Telah tamat kitab memperhitungkan dan al-murakabah memperhatikan, yang akan diiringi dengan kitab tafakur, insyaallah Ta'ala. Segala pujian bagi Allah yang Maha Esa. Selamat dan salam kepada penghulu kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya sekalian. Semoga bermanfaat. Jakarta 10 Juni 2023.